wabarakatuh. Pengadilan Agama Tulungagung sidang perkara nomor 1105 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Tulungagung antara Setia Putri Nurisa sebagai penggugat melawan Muhammad Yusron Iza Muzaki sebagai tergugat akan segera dimulai. Kepada para pihak yang berperkara beserta penasihat hukum masing-masing dipersilahkan memasuki ruang persidangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dimohon untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama persidangan berlangsung. Hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara nomor 1105 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Tulungagung akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara nomor 1105 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Tulungagung antara Setia Putri Nurisa sebagai penggugat melawan Muhammad Yusron Iza Muzaki sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan sidang tertutup untuk umum, mengingat perkara ini menyangkut bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan ini dibuka. Panitera, mohon dicatat dalam berita acara sidang bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk pembukaan, namun pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan secara tertutup, serta mohon diperiksa kehadiran para pihak yang diperkara. Baik Yang Mulia, telah dicatat berdasarkan pemeriksaan kami, penggugat hadir secara pribadi didampingi penasihat hukumnya dan tergugat hadir secara pribadi didampingi penasihat hukumnya. Keduanya hadir sesuai dengan kelas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut. Demikian laporan kami, Yang Mulia. Terima kasih, Panitera. Kepada penggugat, apakah saudari bernama Setia Putri Nurisa beralamat di Dusun Pasir, RT 29 RW 11, Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung? Benar, Yang Mulia. Kepada tergugat, apakah saudara bernama Muhammad Yusron Iza Muzaki beralamat di Dusun Mekarsari, RT 1 RW 4, Desa Tunggul Sari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung? Benar, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum penggugat, silakan perkenalkan diri serta dasar kuasa yang dipegang. Sebelumnya, terima kasih kepada Yang Mulia. Saya Mustafata SHMH, avokat pada kantor hukum Mustafata SHMH dan Partners,
beralamat di Jalan Anggrek nomor 2, Tunggul Sari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, hadir selaku penasihat hukum penggugat berdasar surat kuasa khusus bertanggal 7 Mei 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung. Terima kasih. Kepada penasihat hukum tergugat, silahkan perkenalkan diri serta dasar kuasa yang dipegang. Terima kasih Yang Mulia, saya Meira Kumala Rizky, SHMH, advokat pada kantor hukum Meira Kumala Rizky, SHMH, dan partner, beralamat di Jalan Mangisar nomor 2, Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, hadir selaku penasihat hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung. Panitera, mohon dicatat seluruh identitas dan keterangan kuasa tersebut ke dalam berita acara sidang. Baik Yang Mulia, telah dicatat seluruhnya. Sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian di antara penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada penggugat dan tergugat. Apakah masih ada kemungkinan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri? Mohon maaf Yang Mulia, saya sudah berusaha bertahan dan memberikan kesempatan. Namun saya sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga ini. Saya tetap hadir berdasar saya untuk bercerai. Yang Mulia, saya menghormati keputusan penggugat. Meski saya menyadari kesalahan saya memahami bahwa kepercayaan yang sudah hilang sulit dipulihkan. Baik, mengingat para pihak belum sepakat untuk berdamai, sesuai pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Panitera, mohon ditunjuk mediator dari daftar mediator Peradilan Agama Tulungagung. Baik Yang Mulia, berdasarkan kesepakatan para pihak, dipilih Saudari Farah Igdita selaku mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Tulungagung. Akan kami sampaikan penetapan penunjukan mediator kepada para pihak. Baik, para pihak diperintahkan untuk menghadap mediator pada waktu yang telah ditentukan dengan jangka waktu proses mediasi paling lama 30 hari kerja sesuai pasal 24 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sidang untuk pemeriksaan pokok perkara ditunda dan akan dilanjutkan setelah mediator menyampaikan laporan hasil mediasi. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara ditunda, para pihak dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu di ruang mediasi. Sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan bahwa proses mediasi ini bersifat rahasia dan apapun yang disampaikan di ruang ini tidak akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan apabila mediasi tidak berhasil. Sebagaimana diatur dalam
Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Baik, saya catat Bapak Yusron, apa tanggapan Bapak? Saya memahami keputusan setiaku. Saya tidak akan memaksakan kehendak saya apabila memang itu yang terbaik baginya. Baik, terima kasih atas keterbukaan Bapak dan Ibu. Mengingat kedua belah pihak telah sama-sama memantapkan sikap masing-masing dan tidak ditemukan titik temu untuk rekonsiliasi, dengan ini saya nyatakan proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian. Saya akan menuangkan hasil ini dalam laporan mediator kepada Majelis Hakim sesuai pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang dibuka kembali. Panitera, mohon dibacakan inti laporan hasil mediasi yang telah diterima. Baik Yang Mulia, berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator Farah Irbita, dinyatakan bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Terima kasih, Panitera. Oleh karena mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pemeriksaan perkara dilanjutkan pada agenda pembacaan surat gugatan. Kepada penasihat hukum penggugat, silahkan dibacakan surat gugatan. Sebelumnya, terima kasih. Yang Mulia, perkenankan kami membacakan surat gugatan cerai gugat tanggal 10 Mei 2026 perkara nomor 1105 garis miring perdata gugatan garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Tulungagung tentang para pihak bahwa penggugat Setia Putri Nurisa, perempuan umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Dusun Pasir RT 29 RW 11 Desa Junjung, Kecamatan Sumber Tumpel, Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2026 mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Muhammad Yusron Iza Muzaki, laki-laki umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Dusun Makassari RT 1 RW 4 Desa Tegalsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan dalil-dalil yang telah saya sampaikan, penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 Baim Sugro tergugat Muhammad Yusron Iza Muzaki terhadap penggugat Setia Putri Nurisa. 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum subsidiar. Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini kami sampaikan Yang Mulia. Terima kasih. Kepada tergugat, apakah sudah jelas dan dipahami isi gugatan tersebut? Sudah jelas Yang Mulia. Kepada penasihat hukum tergugat, apakah akan menyampaikan jawaban? Baik Yang Mulia, kami akan menyampaikan eksepsi dan jawaban atas gugatan penggugat. Silakan dibacakan. Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum menanggapi pokok perkara, tergugat mengajukan eksepsi bahwa terdapat beberapa uraian dalam gugatan penggugat yang belum dijelaskan secara rinci, khususnya mengenai waktu,
tempat, dan frekuensi tindakan kekerasan yang didalilkan, serta sejak kapan hubungan yang didalilkan sebagai perselingkuhan tersebut dimulai. Oleh karena ketidakjelasan tersebut, tergugat memohon agar gugatan penggugat dinyatakan kabul atau obscurity. Petitum primer menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat membenarkan sebagian besar dalil gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bani sukro tergugat terhadap penggugat, membebankan biaya perkara sesuai hukum, subsider mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Kepada penasihat hukum penggugat, apakah akan menanggapi eksepsi dan jawaban tergugat dengan replik? Ya, yang mulia, izinkan kami akan menyampaikan replik kami. Petitum menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menerima dan mengabulkan replik penggugat, menggabungkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, menjatuhkan talak 1 bani sukro tergugat kepada penggugat, membebankan biaya perkara kepada tergugat, subsidiar mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Kepada penasihat hukum tergugat, apakah akan menyampaikan publik? Iya, Yang Mulia. Yang Mulia, tergugat menolak dengan tegas dalil replik penggugat. Penggugat dalam repliknya hanya menyatakan secara umum bahwa gugatan telah memenuhi syarat formil tanpa menjawab secara substantif keberatan tergugat mengenai tidak dirincinya waktu, tempat, dan frekuensi peristiwa yang didalilkan. Ketidakjelasan ini mengganggu hak tergugat untuk membela diri secara layak. Oleh karena itu, tergugat tetap pada eksepsi obscurity dan memohon majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Petitum dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan gugatan kabur dan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak seluruh dalil replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui tergugat, menolak gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum, subsidiar mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih kepada kedua belah pihak. Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tergugat bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Panitera, mohon dicatat dan dipersiapkan agenda pembuktian. Selanjutnya persidangan diskors untuk istirahat. Sidang dilanjutkan. Agenda berikutnya adalah tahap pembuktian. Kepada penasihat hukum penggugat, silakan ajukan bukti-bukti, surat, dan saksi. Yang mulia, izinkan kami memberikan bukti-bukti surat sebagai berikut yang sudah kami beri tanda materai dan kami cocokkan dengan yang aslinya. Yang pertama, bukti P1, fotokopi kutipan akte nikah nomor 357 garis miring 10/11/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Temanggung, membuktikan adanya perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat. Bukti P2, fotokopi kartu tanda penduduk penggugat. Bukti P3, fotokopi kartu keluarga penggugat. Bukti P4, bukti foto yang menunjukkan tergugat berada di dalam rumah bersama Rizkina Nikmatul Fajri pada saat penggugat tidak berada di rumah. Bukti kelima, P5, foto luka yang dialami penggugat akibat dugaan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat.
Bukti P6, surat keterangan berobat atau pemeriksaan dari rumah sakit Dr. SK Tulungagung terkait luka yang dialami oleh penggugat. Dan bukti yang terakhir atau P7, cetakan percakapan elektronik yang menurut penggugat menunjukkan adanya hubungan yang tidak wajar antara tergugat dan Rizkina Nikmatul Fajriah. Demikian bukti surat dari pihak penggugat yang mulia. Panitera, mohon diberi nomor urut dan dicatat penyerahan bukti-bukti tersebut dalam berita acara sidang. Baik Yang Mulia, bukti P1 sampai dengan P7 telah kami terima, kami beri tanda dan akan kami catat dalam berita acara sidang sesuai urutan yang telah diajukan. Terima kasih. Kepada penasihat hukum tergugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti surat tergugat? Yang Mulia, terhadap bukti P1 sampai P3 kami tidak keberatan. Namun, terhadap bukti P4, P5, dan P7 kami mohon agar majelis hakim mempertimbangkan secara cermat, mengingat foto dan cetakan percakapan elektronik tersebut belum disertai keterangan saksi yang menguatkan asal-usul dan keasliannya, sehingga keabsahannya sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tetap perlu diuji dalam pemeriksaan saksi. Terhadap bukti P6 kami tidak keberatan. Tanggapan dicatat dan akan dipertimbangkan oleh majelis. Kepada penasihat hukum tergugat, apakah tergugat akan mengajukan bukti surat? Untuk saat ini, tergugat tidak mengajukan bukti surat tambahan yang mulia dan akan menyandarkan pembelaan pada keterangan satu. Panitera, panggil saksi penggugat untuk memasuki ruang sidang. Saudari Vina Clara Bebendia dimohon memasuki ruang persidangan. Saudari Vina, apa agama saudari? Islam yang mulia. Panitera, mohon dipandu pengambilan sumpah saksi menurut tata cara agama Islam. Baik yang mulia. Saudari Vina, mohon angkat tangan kanan dan ikuti ucapan saya. Apa hubungan saudari dengan penggugat? Apakah ada hubungan keluarga saudara atau semenda dengan penggugat maupun tergugat? Saya adalah sahabat dekat penggugat yang mulia dan tidak memiliki hubungan keluarga saudara maupun semenda dengan penggugat ataupun tergugat, sehingga saya memenuhi syarat untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai pasal 145 HIR. Baik, silahkan penasihat hukum penggugat mengajukan pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk yang mulia. Saudari Vina, apa yang saudari ketahui mengenai hubungan tergugat
dengan Rizkina Limatul Fajri. Pada bulan Maret 2025, saya mendapatkan informasi bahwa tergugat sering bersama Rizkina ketika penggugat sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar kota selama 5 hari. Saya kemudian menghubungi penggugat untuk memberitahukan hal tersebut. Baik. Apa yang terjadi setelah penggugat kembali dari luar kota? Penggugat menginap di rumah saya semalam. Kemudian keesokan harinya kami berdua mendatangi rumah penggugat dan tergugat. Di sana kami mendapati kendaraan asing yang ternyata milik Rizkina. Setelah mengetuk pintu beberapa kali tanpa jawaban, kami memasuki menggunakan kunci cadangan yang dibawa penggugat dan mendapati tergugat berada di dalam rumah bersama Rizkina dalam keadaan yang menunjukkan kedekatan di luar perkawinan. Baik, mungkin cukup sampai situ saja yang mulia. Terima kasih. Kepada penasihat hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia, Saudari Vina. Apakah saudari menyaksikan sendiri secara langsung tindakan kekerasan fisik yang didalilkan dilakukan tergugat terhadap penggugat? Atau hanya mengetahui dari cerita penggugat? Saya tidak menyaksikan langsung peristiwa pemukulannya yang mulia. Saya mengetahui dari cerita penggugat dan melihat sendiri bekas lukanya secara langsung beberapa waktu setelah kejadian. Mengenai foto yang saudari ambil di rumah penggugat dan tergugat, apakah saudari yang mengambil foto tersebut secara langsung dengan telepon genggam milik saudari sendiri pada hari dan tempat kejadian itu juga? Benar. Saya yang mengambil foto tersebut secara langsung menggunakan telepon genggam saya sendiri pada saat kejadian berlangsung di rumah penggugat dan tergugat. Cukup yang mulia. Majelis memiliki pertanyaan. Saudari Vina, sejak kapan kira-kira hubungan antara tergugat dengan Rizkina Limatul Fajri yang tersebut berlangsung menurut sepengetahuan saudari? Menurut keterangan yang saya peroleh dari penggugat dan dari penelusuran komunikasi yang ditemukan, hubungan tersebut telah berlangsung sejak tahun ketiga usia pernikahan penggugat dan tergugat yang mulia. Sejak kapan saudari mulai mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat? Sejak sekitar bulan Februari 2025 yang mulia, ketika penggugat mulai bercerita kepada saya bahwa tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan rumah tangga mereka mulai sering bertengkar. Apakah saudari mengetahui kondisi penggugat dan tergugat saat ini? Apakah masih tinggal serumah atau sudah berpisah? Sepengetahuan saya, sejak bulan Mei 2025, penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang yang mulia. Baik, keterangan saudari telah dicatat. Panitera, mohon dicatat seluruh keterangan saksi dalam berita acara sidang. Baik yang mulia, telah dicatat seluruhnya. Saudari Vina, dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada penasihat hukum tergugat, apakah tergugat akan mengajukan saksi? Untuk saat ini, tergugat tidak mengajukan saksi yang mulia dan menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada kebijaksanaan majelis hakim berdasarkan jawaban, replik, dan duplik yang telah disampaikan. Baik. Pemeriksaan alat bukti dari kedua belah pihak dinyatakan selesai. Persidangan akan diskors untuk istirahat sebelum memasuki agenda kesimpulan. Sebelumnya terima kasih untuk yang mulia. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan, kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat terbukti melalui bukti P1 dan diakui oleh tergugat sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Untuk yang terakhir, telah terbukti pelayanan nafkah dan perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2025 hingga saat ini, serta pengakuan tergugat sendiri
bahwa rumah tangga telah mengalami keretakan yang sangat sulit untuk dipertahankan. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon untuk majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Terima kasih. Kepada tergugat dipersilahkan menyampaikan kesimpulan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim, kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tergugat tetap pada eksepsi obscurity karena penggugat tidak pernah menjawab secara substantif keberatan tergugat mengenai ketidakjelasan waktu, tempat, dan frekuensi peristiwa yang didalilkan. Yang terakhir, tergugat tetap memiliki itikat baik untuk mempertahankan rumah tangga dan upaya rekonsiliasi melalui proses mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya memberikan pertimbangan yang berimbang terhadap itikat baik tergugat dalam putusan. Terima kasih. Kedua belah pihak, panitera, mohon dicatat seluruh kesimpulan para pihak. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan. Persidangan diskors. Pengadilan Agama Tulungagung, sidang pembacaan putusan perkara nomor 1105 garis miring perdata gugatan garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Tulungagung antara Satya Putri Nurisa sebagai penggugat melawan Muhammad Yusran Iza Muzaki sebagai tergugat akan segera dimulai. Hadirin dalam persidangan dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang dilanjutkan. Majelis hakim telah selesai bermusyawarah dan akan membacakan putusan dalam perkara ini. Hadirin dimohon berdiri. Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam perkara antara Satya Putri Nurisa sebagai penggugat melawan Muhammad Yusran Iza Muzaki sebagai tergugat menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat Muhammad Yusran Iza Muzaki terhadap penggugat Satya Putri Nurisa. Ketiga, menetapkan bahwa perceraian ini terjadi terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Keempat, memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kelima, membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat sesuai dengan asas dalam perkara perceraian. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum kepada para pihak. Apabila tidak menerima putusan ini, dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tengah waktu
14 hari sejak putusan diberitahukan. Sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Sidang dalam perkara nomor 1105 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Tulungagung dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Sidang dalam perkara nomor 1105 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Tulungagung dinyatakan selesai. Kepada para pihak dipersilakan